Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah Masjid Al-Muslimun, Bapak-bapak, Ibu-ibu, muslimin, muslimat serta segenap Ustani dimanapun berada, rahimani wa rahimahullah. Nah, ini Amirul Mukminin Umar disapa dengan sapaan yang menyakitkan seperti itu. Hei ya Bani Khattab, hei anak Khattab. Fawallahi ma rutina jazla wa la tahkumu fina bil adl. Hei anak Khattab, demi Allah, engkau tidak memberiku sesuatu yang banyak. Jadi sudah ada cerita kan? Ini zaman Rasulullah, ini diberi harta terus, dilebutkan hatinya karena dia mu'alaf, diberi harta banyak. Nah, setelah pemerintahan Rasul berlalu, kemudian Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun, pemerintahan ini kondisi sudah berubah. Orang-orang sudah diperkirakan sudah kokoh hatinya dan kondisi ekonomi juga sudah berubah, sehingga Umar memberi kebijakan para orang-orang mu'alaf ini tidak lagi diberi sebanyak ketika pemerintahan Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq. Maka orang ini protes, ternyata mau protes. Ma'rutina jazla, engkau tidak memberiku sesuatu yang banyak. Wala tahkumu fina bil adl, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan adil. Bayangkan, ini perang-perang di depan penguasa menuduh dan menyudutkan seperti itu. Fawwadiba Umar radhiyallahu anhu, maka marahlah Sayyidina Umar bin Khattab ini marah. Dasarnya Sayyidina Umar ini mantan orang berawan. Kita tahu sejarahnya ketika masih jahiliyah, anaknya yang perempuan, bayi perempuan dipukul hidup. Dan kalau kita telusuri kenapa temperamen Umar bin Khattab ini kasar, karena ternyata Umar ini masa mudanya, kesehariannya itu yang dikembalakan adalah onta. Dan waktu yang sudah kita sampaikan bahwa karakteristik onta dan kambing itu beda. Kalau kambing itu cenderung nurut, cukup karena onta ini ambak ngomong itu warna di kadangi onta. Apalagi kalau sudah ada jalan ke sana itu cepat, meskipun tidak terlalu cepat, tapi langkahnya ombo-ombo, jadi cepat jauh, sehingga pembela onta itu cenderung harus ekstra, bersuara keras, mentah-mentah. Nah, ini terbentuk dalam karakter penggembalanya. Kalau pembela kambing cenderung lembut, kalau pembela onta cenderung kasar. Dan dalam sejarah ternyata semua nabi dan rasul kecuali Nabi Adam ini semuanya ternyata rekam jejaknya adalah mengembala kambing. Ini sudah qadarullah, sudah Allah yang setting. Kita bayangkan Bapak sekalian, bergaul dengan binatang saja, karakteristik binatang itu bisa menular kepada kita, apalagi bergaul dengan sesama manusia. Makanya kita Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu kan menjelaskan kalau ini teman itu ada karakteristiknya, ada 4 macam, kita bahas di kesempatan yang lain. Itu karena sangat-sangat berpengaruh. Berteman dengan pandai besi, ya minimal dapat tahu
tahu sambitnya. Kalau salah-salah kena cipratan apinya bolonglah baju kita. Kalau berteman dengan minyak wangi itu minimal kita dapat aroma harumnya. Syukur-syukur biasanya dikasih oles gratis atau tester gitu, atau dikasih minyak gratis. Nah, ini Umar bin Khattab. Dasar temperamennya adalah temperamental. Ketika kemudian sudah masuk Islam, lembut hatinya, tapi bibit-bibit atau naluri kekasarannya itu tetap masih ada. Ketika Nabi dihina atau Nabi diperlakukan tidak sopan, Umar sudah paling dulu pasti nyambutkan. Asal Rasul izinkan, orang itu bisa jadi penggal langsung oleh Umar, asalkan Rasul mengizinkan. Nah, dihidupkan oleh Abu Yainah Umar ini naik pitam bahwa dalam Umar sentak Umar itu marah, langsung datangnya seolah-olah mendigit. Hatta hamma ayyu bi'anati, hingga nyaris memukul orang Uyainah itu, nyaris hampir sekali. Faqala lahu, kemudian penasihatnya, ponakannya Uyainah tadi yang merupakan penasihatnya Umar ini menenangkan, langsung menyeletuk mengucapkan kata-kata ya Amirul Mukminin. Ini betul sebutannya, hormat dengan penguasa itu hormat. Ya Amirul Mukminin. Apa yang dikatakan? Inna Allah Ta'ala qala linnabiyyihi, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman kepada nabinya. Ini diingatkan dengan ayat yang disampaikan ini adalah firman Allah ketika Allah berkata kepada kepada nabinya yakni Nabi Muhammad, yang pada hakikatnya adalah kata-kata itu untuk kita semua. Apa yang disampaikan oleh Hudi adalah satu ayat Al-Quran dari surat Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa wa'mur bil urfi. Khud afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf. Ini kalian Allah SWT. Jadilah kalian pemaaf dan perintahkan orang-orang untuk berbuat kebaikan, ma'ruf. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah pada orang-orang yang jahil atau orang-orang yang bodoh. Diingatkan dengan satu ayat pendek ini. Kemudian disambung dengan kata-kata Hudi sendiri, wa inna hadza minal jahilin. Wahai Umar, sesungguhnya Allah berfirman kepada nabinya, jadilah orang pemaaf, kemudian perintahkan orang-orang untuk berbuat kebajikan dan berpalinglah pada orang-orang yang bodoh. Dan orang ini adalah orang bodoh, wahai Umar. Pamannya sendiri, Pak, itu ditunjukkan dikatai orang bodoh di depan Umar bin Khattab demi memperingatkan Umar agar tidak melakukan melampiaskan kemarahannya tadi itu. Nah, wallahi ma jawazaha Umar fina talaha. Kemudian Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis ini memberikan disclaimer atau penjelasan, demi Allah, kata Ibnu Abbas, jawazah, apabila dibacakan Al-Quran kepada Umar, jawazah Umar hina talaha, tentu Umar itu tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah berani melanggar. Ini penjelasan dari Ibnu Abbas. Nah, ini memang terbukti di beberapa kesempatan Umar itu kalau sudah dibacakan ayat Al-Quran itu langsung tunjuk dengan apa isi ayat Al-Quran itu. Dan Hudi paham itu, sehingga ketika ada insiden pemukulan kepada Uyainah karena sudah dihina dari Sayyidina Umar, langsung Hudi memberikan ayat ini,
memberikan ayat ini. Dan kemudian benar juga wakana waqafa inda kitabillahi ta'ala. Jadi diberikan keterangan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Umar itu adalah sangat-sangat tunduk terhadap isi dari kitab Allah Ta'ala. Hadis ini menjelaskan bahwasanya seberapa bersabarnya Umar bin Khattab. Bersabar itu maksudnya dia memelihara diri di dalam rel Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dibacakan satu ayat, maka ayat itu dia patuhi sedemikian rupa. Dan Umar bin Khattab ini menghafal Al-Quran. Sekali menghafal tidak lebih, para sahabat pada umumnya juga tidak lebih dari 10 ayat. 10 ayat ini dihafal, kemudian berusaha dipahami, dikerjakan. Seperti itu. Dan Umar bin Khattab termasuk orang terkenal dengan yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, terkenal sebagai orang yang sedemikian tunduk kepada isi kitab Allah Ta'ala. Dan apabila dibacakan kepadanya kitab itu, pasti Umar tidak akan mengingkari, seberapa pun dalam kondisi yang dia sangat marah seperti ini. Ini Umar bin Khattab. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ada beberapa faedah dari hadis yang lumayan agak panjang ceritanya. Bahwasanya kedudukan ahlul Quran, yakni orang-orang yang hafal Al-Quran, orang yang alim, memiliki pengetahuan dalam tentang Al-Quran, ini di sisi Allah, di sisi Islam itu sedemikian mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Bapak sekalian, di Al-Firas itu anak-anak santri-santri penghafal Al-Quran, kita memberikan kelonggaran yang sangat-sangat longgar. Asalkan mau saja untuk menghafal Al-Quran, untuk dibarengi, untuk dibikin menghafal Al-Quran, sudah. Ada kendala apa? Orang tua tak punya biaya, sudah jangan mikir biaya. Di sana seperti itu, sehingga kita tidak matematis, ekonomis dalam membimbing santri menghafal Al-Quran. Dikarenakan apa? Dikarenakan kedudukan para penghafal Al-Quran, para ahli Quran itu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga penguasa pun begitu memuliakan. Nah, kita di Al-Firas itu ingin juga seperti itu, sehingga anak-anak yang di Al-Firas itu memberikan kesan-kesan, fasilitasnya dilengkapi, makanannya juga dicukupi dengan nutrisi yang memadai, begitu. Sekali-kali Bapak Ibu sekalian main sana. Di sana itu ada beberapa kamar mandi, ada beberapa yang sudah sedemikian kita siapkan segala sesuatu. Jadi monggo siapapun asalkan berkomitmen untuk menghafal Al-Quran, jangan lagi memikirkan kendala. Biaya, kendala ini kan itu, insya Allah kita siapkan semua di sana. Mengingat kita Allah SWT sedemikian memuliakan para ahli Quran. Tapi kalau kendalanya itu ibunya nggak bisa pisah sama anaknya, atau anaknya bukan sama ibunya, ya kita nggak tahu lagi, nggak bisa ngomong sudah seperti itu. Karena kadang-kadang anaknya itu yang mondok tapak pikirannya, tekes itu, ibunya yang cek selimnya indah, cek selimnya aduh ini kan ganggu. Sudah pasrahkan, bismillah, jadi anak yang Al-Quran insyaallah. Yang kedua, bahwasanya Umar itu mengambil pertimbangannya adalah dari para ahli. Ahli itu boleh ahli ilmu sains dan lain sebagainya, tetapi harus berdasar atau tidak bertentangan dengan Al-Quran. Maka para ulama, para ahli Quran yang direkrut oleh Umar bin Khattab ini, mereka tidak hanya membahas hukum-hukum syara, tetapi juga masalah politik, masalah ekonomi, masalah pertanian, masalah perdagangan, semua dibahas. Tetapi yang membahas ini adalah para orang-orang yang sudah paham dengan Al-Quran.
sehingga tidak akan mungkin mengarahkan memberikan nasihat tentang ekonomi kemudian diarahkan ke ekonomi yang riba, nggak mungkin. Ya, jadi kalau pemerintah di satu seorang ambil mu'min atau pemerintah atau waliul amr itu mengambil nasihat-nasihat apapun di bidang keamanan, di bidang apapun, kalau yang dididik ini adalah orang-orang yang fakih, orang-orang yang ahli Quran, maka insya Allah semua kebijakan ini akan merujuk, tidak akan bertentangan atau bahkan mengambil nilai-nilai dari Al-Quran, dan inilah yang disebut negeri yang akan bisa berdatun apa namanya? Berdatun waradun ya, jadi negeri yang ma'rifat wa jinah, seperti itu. Karena apa? Secara ekonomi tidak mungkin akan diterapkan ekonomi ribawi. Tidak mungkin rakyatnya dipaksa untuk bertransaksi ribawi. Apalagi kemudian kalau tidak mau transaksi ribawi, mengakses ini, kemudian tidak bisa ngurus ini, ngurus itu. Ini terjadi di beberapa negara. Ini ya, jadi umarah di dalam mengambil nasihat ini adalah dari para orang-orang yang sudah paham dengan Al-Quran. Meskipun bidang-bidangnya itu bidang-bidang bisa pertanian, bisa kedokteran, kesehatan, dan sebagainya. Pendapat ulama itu, kalau ulamanya itu lurus, itu pasti objektif. Kalau ulamanya itu lurus, patokannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, maka objektif. Jadi tidak melihat ini kepentingan siapa. Oh, kalau kepentingan penguasa, maka hukumnya akan dipelintir menjadi ini dan itu, sehingga tidak layak pun akan menjadi layak. Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Ini kalau konsultannya ini tidak lurus, ulamanya itu tidak lurus. Kalau ulama yang lurus pasti akan memberikan advice atau nasihat atau masukan-masukan secara objektif. Dan di sini kita melihat dalam hadis ini betapa Umar, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, adalah orang yang memiliki kemampuan menahan amarah, tunduk atas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan 3 penistaan. Sebenarnya dipanggil hai itu sudah nista, sudah dinistakan oleh sebagai penguasa, dia sudah dinistakan, direndahkan. Hai, masa seperti itu? Hai dengan wahai, beda. Itu terus kemudian memanggil secara kasar, ya, anak-anak Khotob tadi itu Ibnu Khotob. Kemudian mensifati buruk, si Uyainah tadi itu mensifati 2 hal keburukan pada Umar bin Khattab. Yang pertama, dituduh sebagai orang yang pelit karena tidak memberi banyak hal, memberi banyak seperti yang dilakukan oleh Nabi dan Amirul Mukminin sebelumnya, yakni Abu Bakar Siddiq, dan dituduh sebagai orang yang zalim karena tidak berlaku adil kepada dia, kepada rakyatnya. Itu pun Umar bin Khattab bisa menahan diri ketika diingatkan dengan satu ayat tadi, Al-A'raf ayat 199. Ini baru sekali. Jadi demikian kita, kalau kita berpegang pada Al-Quran, kita di saat kita marah, ketundukan kita kepada Al-Quran, di situ barometer keimanan seseorang. Baik, sebelum dilanjut, ini ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang yang meninggal punya hutang, tapi dilunasi dari uang kas pengajian atas persetujuan anggota pengajian, apa boleh atau tidak? Boleh. Jadi sudah ada uang perkumpulan yang sudah disepakati untuk membayarkan hutang salah satu anggota pengajian itu atau siapapun, diakad untuk membayar, untuk melunasi hutangnya yang meninggal, itu boleh. Terkadang sekarang lagi maraknya perempuan jadi pemimpin negara.
Islam, boleh atau tidak? Nah, dulu pernah juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, itu juga menjadi seorang pemimpin perang. Kita ada perang Jamal, itu ada perang Jamal. Nah, ini ditimbang dari kedaruratan. Pada prinsipnya boleh-boleh saja apabila memang tidak memungkinkan ada laki-laki yang mampu. Kemampuan di sini secara syara itu juga kompleks, tidak seperti kemampuan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ini bisa naik jadi pemimpin di era demokrasi ini kalau punya logistik yang cukup, punya uang untuk nyetak banner, punya uang untuk memberikan bantuan sosial, punya uang untuk merekrut orang, untuk membiayai orang berjalan ke sana kemari, punya uang untuk merayu Pak Kiai misalkan. Nah, kalau sekarang ini sudah tidak relevan sebenarnya. Tetapi zaman Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, memang kapasitas seseorang itulah yang jadi barometer kelayakan sebagai pemimpin. Nah, kalau sekarang ya kita tahu sendiri. Jadi hukum ini bisa berubah ketika kondisinya sudah berubah juga. Nah, kalau sekarang ini jadi pemimpin bukan karena apa ini Pak, kualitas akhlaknya, agamanya, kompetensinya tidak, tetapi karena elektabilitasnya, keterkenalannya, dan banyaknya pendukungnya. Meskipun yang terpilih itu adalah orang yang tidak berkualitas. Dan cerminan suatu pemimpin itu, cerminan suatu rakyat itu akan menghasilkan pemimpin yang sepadan dengan rakyatnya. Kalau mayoritas di era demokrasi Pak Budi, di era demokrasi ini pokoknya elektabilitas itu yang memegang peranan. Pemilihnya terbanyak siapa? Dalam satu RT misalkan, di RT itu kalau mayoritas orangnya itu rajin sholat, maka apabila ada pemilihan Pak RT, itu sudah dipastikan yang terpilih adalah Pak RT yang rajin sholat. Sebaliknya kalau sebagian besar di situ tukang mabuk atau tukang judi atau orang yang tak rajin sholat, pastilah yang akan diangkat sebagai pemimpin orang yang tidak baik itu. Nah, di Indonesia ini kalau mau memilih pemimpin, kita lihat saja orang yang terdidik terpelajar. Dari yang terdidik terpelajar yang tidak seberapa itu, mayoritas tidak terdidik tidak terpelajar, mayoritas kayak Indonesia itu. Dari yang terdidik terpelajar itu, yang di dalam Al-Qurannya agamanya berapa? Yang dari agama itu background Islamnya berapa? Itu sangat sedikit. Sehingga kenapa sampai hari ini di Indonesia itu tidak muncul pemimpin yang betul-betul baik secara akhlak, karena tadi itu, karena cara mengangkat pemimpin adalah karena elektabilitas, karena masih memakai sistem demokrasi. Itu ya. Jadi boleh atau tidak ini dilihat setting persoalannya. Kalau dalam demokrasi seperti ini ya boleh-boleh saja. Tapi kalau dari sisi Islam itu jangankan pemimpin wanita, pemimpin pria pun harus diukur dari sisi yang mendasar tadi. Ya akhlaknya, akhlaknya, kemampuan di dalam menggunakan mana yang halal, kecerdasannya, pendidikannya, lalu keterkenalannya, kan gitu. Kalau sistem yang sekarang dianut itu di sebagian besar negeri di dunia ini demokrasi ya, yang penting banyak yang juga. Meskipun dia orang tak ngerti apa-apa, belum ngaku umum misalkan, asalkan dipilih oleh orang ya sudah. Maka kualitas pemimpin itu tercermin dari kualitas rakyatnya. Yang ketiga, punya hutang tapi tidak mau melunasinya. Tapi kenapa hidupnya orang yang punya hutang tambah kaya? Istidrak itu Allah membiarkan atau terus muncul melulu bahasa modernnya apa? Melulu itu memberi enak terus pada orang yang berbuat maksiat, fasik. Orang nggak mau bayar hutang itu fasik, itu
bermaksiat pada Allah. Dan Allah belum ingin memberi petunjuk pada orang itu, sehingga dilulu, dilulu dengan kekayaan, sehingga dia tidak merasa bersalah di dunia ini. Dan inilah satu indikasi orang ini akan celaka kalau tidak Allah memberikan rahmat, kemudian memberikan hidayah. Kita doakan saja orang-orang seperti itu mendapat hidayah, sehingga apapun yang dia terima dari Allah, apakah kekayaan, apakah kecepatan karir, itu tetap memberikan kesadaran bahwa dia punya hutang, dan hutangnya itu akan